Masyarakat Surakarta, Jawa Tengah biasa memanggil mereka kebo bule. Sobat-sobat Otan ini sedang latihan untuk acara kirap pusaka di Keraton Surakarta nanti malam. Tepatnya malam 1 Suro sesuai penanggalan Jawa. Bagi masyarakat Surakarta, kebo bule bukan hewan ternak biasa. Mereka dianggap bertuah alias keramat. Wits, bukan karena bulenya ya. Warna kulit mereka yang berbeda dengan kerbau lainnya ini akibat kelainan hormon. Bisa dibilang mereka ini kerbau albino. Mereka dianggap keramat karena kebo bule ini sudah dipelihara sejak kepemimpinan Pakubuwono II. Keturunan kebo bule ini sudah beranak pinak hingga puluhan ekor loh. Kebo bule diperlakukan sangat istimewa teman. Bahkan ada yang bertugas khusus untuk merawat mereka. Salah satunya Mak Yanti. Mak, Sobat Otan dikasih makan apa itu? Walah, ternyata kebo bule ini biasa dikasih makan singkong 3 kali sehari teman. Nah sekarang dari Pulau Jawa kita ke Pulau Sulawesi ya teman. Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia. Namanya Pasar Bolu. Berada kurang lebih 15 menit perjalanan dari kota Rantepao, ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektar ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya. Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja. Sedikitnya terdapat lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan di sini. Bahkan sekarang, Pasar Bolu sudah menjadi salah satu destinasi wisata. Banyak wisatawan datang kemari untuk melihat bentuk dan penampakan si Tedong Toraja yang tersohor sampai ke mancanegara. Nah, siapa saja mereka? Yuk ikut Otan. Jenis Tedong Toraja yang pertama adalah Tedong Saleko. Ini adalah jenis tedong dengan harga paling mahal dari semua jenis kerbau Toraja yang ada. Harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Lalu, bagaimana cara membedakannya dengan jenis kerbau yang lain? Ciri-cirinya dapat terlihat dari warna kulitnya. Warna kulit Tedong Saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam. Ciri lain adalah tanduknya yang berwarna kuning gading. Satu lagi yang juga menjadi penanda adalah bola mata yang berwarna putih. Namun, untuk menentukan harga, pembeli tidak hanya cukup dari tanda-tanda di atas. Kualitas Tedong Saleko juga ditentukan dari keberadaan pusar. Karena bentuk pusar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas tedong terbaik. Wih, ada yang lagi basah-basahan tuh. Otan boleh ikut ya sob, biar seger. Sobat Otan yang satu ini adalah Tedong Toraja dengan tanduk super panjang. Namanya Tedong Balian. Bahkan panjang tanduknya bisa mencapai ukuran lebih dari 2 meter. Wow, keren! Bisa Otan pakai buat main gelantungan dong sob. Ciri fisik lain dari Tedong Balian adalah badan yang gempal dengan corak warna hitam keabu-abuan. Namun, Tedong Balian merupakan salah satu kerbau Toraja yang jumlahnya terbatas. Karena Tedong Balian dihasilkan dari rekayasa pemiliknya. Sobat Otan ini harus dikebiri. Kebiri yaitu menonaktifkan saluran reproduksi.
Sobat Otman. Tetapi tidak semua kerbau bisa dijadikan kerbau balian, karena harus dilihat dari bentuk tanduknya. Jenis tedong balian ini wajib ada dalam proses upacara pemakaman bangsawan Toraja. Sehingga tidak heran jika harganya pun menjadi mahal. Teman, Otan mau masak nih. Masak telur puyuh kesukaan teman-teman di rumah semua. Ini dia martabak telur puyuh. Tuh. Gimana? Tampangnya meyakinkan kan? Baru ngelirik aja sudah bikin baper. Lapar maksud Otan. Bahan utamanya sih cuma kulit lumpia dan telur puyuh yang sudah direbus. Tapi biar makin sedap, boleh juga ditambahkan daging asap seperti ini. Daging asapnya diiris kecil-kecil ya. Ini dia, daun bawang. Daun bawangnya juga diiris tipis-tipis ya. Terus, kita ambil telur ayam. Kocok-kocok agar bagian putih dan kuning telurnya menyatu. Lalu, masukin deh potongan daun bawang dan daging asap tadi. Kemudian, aduk hingga merata. Jika suka, boleh juga ditambahkan garam dan juga kaldu jamur secukupnya. Nah, adonan ini kita taruh di atas lembaran kulit lumpia. Tinggal tambahkan telur puyuhnya deh. Lalu bungkus yang rapi berbentuk kotak seperti ini. Kalau sudah siap, martabaknya tinggal digoreng hingga matang. Gampang kan cara membuatnya? Teman-teman di rumah pasti lahap deh memakannya. Wah, ada apa ini rame-rame? Pakai bawa jaring segala. Emang pada mau jaring ikan ya? Bentar. Itu kan kayak Sobat Otan. Om Editor, coba tolong diperbesar gambarnya. Tuh kan, apa Otan bilang? Itu kan si burung puyuh. Memang, untuk menangkap Sobat Otan yang satu ini, dibutuhkan cara tersendiri ya. Selain bertubuh kecil, dia juga sangat lincah tuh. Bahkan dia juga bisa terbang kalau sedang terdesak. Tapi, kenapa mereka menangkap burung puyuh di siang hari seperti ini? Setahu Otan kan, dia salah satu hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Pasti ada yang gak beres nih. Om Editor, coba tolong dicek gambar sebelumnya. Begitu toh kejadiannya. Sob, lagian kenapa kamu harus kabur dari kandang sih? Kasian kan, kakak-kakak itu jadi harus jatuh bangun menangkap kalian. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Ini dia peternakan puyuh Pak Slamet yang lokasinya ada di Sukabumi. Menggunakan sistem closed house atau sistem kandang tertutup, peternakan ini mampu membantu mengoptimalkan produksi telur puyuh. Dengan memiliki kandang yang nyaman, proses pertumbuhan dan produktivitas puyuh akan lebih maksimal. Suhu yang lebih stabil juga menjadi alasan para peternak beralih ke kandang closed house ini. Pada umumnya, setiap kandang memiliki suhu tubuh puyuh. Suhu yang dirasakan tubuh puyuh dinamakan suhu efektif. Suhu efektif ditentukan oleh 3 faktor, suhu ruangan, kelembapan, dan kecepatan aliran udara dalam kandang. Tipe kandang seperti ini bisa dikontrol menggunakan fan yang dipasang di dalam kandang. Dengan begitu, udara panas dalam kandang dapat dikeluarkan, sehingga suhu dan kelembapan kandang dapat terjaga dengan baik. Kalau kandangnya sudah sesuai, perawatan serta pakannya juga sudah maksimal, panen yang dihasilkan juga bakal melimpah, teman. Tuh lihat, banyak banget kan telurnya. Ada 1, 2, 5, 10. Wah, Otan sampai kesulitan menghitungnya. Telur ini didapat dari bibit unggul yang dihasilkan dari perkawinan silang atau crossbreeding.
Puyuh merupakan hewan endemik penghasil telur terbanyak kedua setelah ayam petelur. Setelah 17 hari telur ditetaskan, puyuh akan dipelihara selama 40 hari sampai siap untuk jadi indukan baru. Ya, bisa dibilang proses kehidupan puyuh ini jauh lebih cepat dibandingkan unggas lainnya tuh. Kermaks, keren maksimal. Itu dia, calon-calon puyuh hebat segera terlahir ke bumi. Otan beruntung sekali dapat melihat prosesnya secara langsung. Ayo sob, kamu pasti bisa. Sedikit lagi cangkang telurnya akan terbuka. Semangat! Wah, tidak hanya satu, tapi beberapa telur lainnya juga akan menetas tuh. Anakan puyuh ini biasa disebut DOQ atau Day Old Quail. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan jika berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Ngomongin soal burung puyuh, Sobat Otan satu ini adalah hewan unggas yang memiliki tubuh kecil dan gemuk. Burung puyuh tidak membuat sarang di atas pohon, melainkan di permukaan tanah seperti ini, teman. Meski dikategorikan sebagai burung, namun burung puyuh tergolong burung yang sulit terbang. Ukuran tubuhnya yang kecil serta badannya yang gemuk membuatnya kesulitan untuk terbang dengan baik. Meski demikian, si kecil nan mungil ini ternyata memiliki kemampuan untuk lari dengan cepat loh. Nggak heran kalau kakak-kakak tadi dibuat kesulitan pada saat menangkapnya. Di alam liar, burung puyuh dapat bertahan hidup selama 3-5 tahun. Istimewanya, burung ini memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit loh. Wih, keren juga kamu Sob. Apa sih rahasianya? Kasih tahu Otan dong. Awas, ada biawak. Kamu harus cepat kabur Sob, daripada kamu menjadi santapannya. Tapi kalau kamu kabur, telur kamu bagaimana? Karena setahu Otan, biawak tidak hanya akan memangsa hewan yang lebih kecil, tapi telur juga akan ia makan tuh. Wah, kalau seperti ini sih, ibarat bagai makan buah si malakama. Kalau induknya pergi, telur puyuh pasti akan dimakan oleh biawak. Tapi kalau induk puyuh tidak pergi, bisa saja keduanya akan dimakan tuh. Terus bagaimana Sob? Apa yang harus kita lakukan? Wah, ternyata induk puyuh lebih memilih untuk meninggalkan sarang dan telurnya. Itu tandanya ia akan merelakan telurnya untuk disantap oleh biawak. Eyalah, ternyata indukan burung puyuh punya cara tersendiri tuh untuk mengusir pemangsanya. Sampai-sampai si biawak yang sudah hampir memakan telurnya dibuat kabur terbirit-birit. Kermaks, keren maksimal. Berhenti! Kalian jangan berantem dong. Ada masalah apa sih? Emang gak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya dong. Otan jadi penasaran, ada apa sih? Walah, ternyata nggak sengaja ketemu di jalan toh. Yoyo dan Kalajengking hidup di habitat yang berdekatan. Pertarungan seperti ini sering terjadi di alam. Loh. Tadi berantem kok malah gandengan? Eits, ini bukan gandengan ya teman, tapi adalah bentuk pertahanan diri. Dua hewan bercangkang keras ini sama-sama punya capit. Capit ini sama-sama digunakan untuk bertahan hidup.
Selain capit, kalajengking punya senjata lain yang mematikan. Apa hayo? Ya, 100 racun yang ada di ujung ekornya. Racun hanya digunakan jika kalajengking bertemu lawan yang sulit untuk dilumpuhkan hanya dengan capit. Kalajengking mulai berusaha menyengat Yuyu alias sekepiting air tawar. Untung saja Yuyu punya cangkang yang keras, sehingga menyulitkan kalajengking untuk menyuntikkan racun. Besok-besok kalau lihat kalajengking, kamu mending langsung kabur ya. Jangan dekat-dekat lagi. Lain lawan, lain juga senjata yang digunakan. Tarantula adalah salah satu musuh bebuyutan si Scorpion. Maklum, kedua sobat totan ini punya banyak kesamaan. Mulai dari habitat, makanan, dan sama-sama memiliki racun. Gak heran deh kalau mereka sering berantem. Aduh, roman-romannya bakal pertarungan silat nih. Kalau kedua kaki depan tarantula sudah naik seperti ini, tandanya ia sudah siap untuk bertarung. Capit si kalajengking juga sudah dalam posisi kuda-kuda nih. Tuh kan, keduanya sudah saling sengat. Otan tutup mata takut. Tidak, ternyata sengatan dan kekuatan capit kalajengking sanggup menghentikan serangan tarantula. Racun yang dimiliki kalajengking lebih kuat daripada racun tarantula. Makanya, hanya dengan sekali serangan, tarantula sudah dibuat tak berdaya. Kasihan. Hewan berbuku ini punya kemampuan bertahan di berbagai kondisi, bahkan cuaca ekstrim sekalipun loh. Kawijil akan menguji kemampuan si Scorpion untuk bertahan di air nih. Pertama, sobat totan ini mencelupkan capit dan kepalanya untuk beradaptasi. Kalau sudah terbiasa, langsung nyebur deh. Wah, ternyata benar teori yang bilang kalau kalajengking bisa bertahan di berbagai medan, bisa beradaptasi dengan cepat. Hewan dari keluarga Arthropoda ini memang tidak bisa berenang, tapi bisa berjalan dengan baik di dalam air untuk mencari makanannya. Menurut penelitian, kalajengking bahkan bisa bertahan di dalam air hingga 48 jam loh. Nggak semua hewan bisa berjalan di air dengan dasar yang berpasir halus seperti ini loh. Emang dasar keren maksimal kamu sob. Kamu bisa menjaga keseimbangan dengan baik. Cakep.